Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Kita kembali bertemu dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, razia pekat ricu. Adik bunuh abang ipar. Penyelundupan pohon kurma. Ya, di samping ketiga berita utama tadi juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Bersama saya, Ainul Syadin, inilah Tangkis Sore selengkapnya. Ya, razia penyakit masyarakat yang digelar petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi di sebuah kafe di Jalan Arteri, Kota Tanjung Balai diwarnai kericuhan dan tangis seorang wanita pemandu kafe. Dalam razia pekat ini, belasan wanita pemandu kafe dan pasangan mesum dalam kamar hotel kelas melati diamankan petugas. Para wanita ini diamankan petugas Satpol PP, TNI, polisi dari sebuah kafe di Jalan Arteri Tanjung Balai Jumat malam. Saat akan diamankan, seorang wanita sempat menolak dibawa petugas dan menangis meminta pertolongan kepada pemilik kafe agar tidak dibawa petugas. Selain itu, di tempat terpisah, seorang pria yang tengah mabuk minuman keras mengamuk kepada petugas karena tidak terima dirazia petugas. Bahkan pria tersebut sempat mengamuk dan memukul mobil patroli petugas untuk tidak membawa wanita yang berada di dalam kafe. Dari dalam hotel, petugas menemukan pasangan bukan suami istri yang tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah. Selanjutnya, belasan wanita dan pasangan mesum ini dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Kepala Satpol PP Tanjung Balai, Bastian, mengatakan razia kali ini dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan untuk membersihkan perbuatan maksiat di tempat hiburan, hotel, serta kos-kosan. Yang pekerjaan sebenarnya pekerjaan rutin kami yang harus kami lakukan setiap bulannya. Ya, ini kan kita mau menjelang bulan Ramadan, jadi kita kan pembersihan PSK. Saat ini berapa orang yang ditangkap? ada 5 pasang yang kita tangkap. Kebetulan ada juga satu pasang yang gadis di bawah umur, masih 17 tahun dan masih pelajar. Usai dilakukan pendataan, para wanita pemandu kafe diberi pembinaan dan pencerahan agama dan dijamin pihak keluarga sebelum dipulangkan. Rencana petugas akan gencar melakukan razia dalam menyambut bulan Ramadan. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri memberitakan. Sementara itu, razia penyakit masyarakat yang digelar di Kabupaten Mandailing Natal diwarnai aksi kejar-kejaran petugas dan target yang diburu. Petugas terpaksa mengejar sejumlah pasangan yang berusaha kabur karena terkejut dengan kedatangan tiba-tiba petugas di sebuah kafe remang-remang di tepi jalur lintas Sumatera, Medan, Padang di Kabupaten Mandailing Natal Sabtu malam. Gak ada situ. Gak ada Pak. Kafe remang-remang ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat hiburan semata, melainkan juga dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung karena terdapat sejumlah lapak-lapak yang sengaja dibuat tertutup. Belasan wanita yang diduga pekerja seks komersil atau PSK dan sejumlah lelaki hidung belang diamankan dari tempat ini. Razia juga dilakukan di sejumlah hotel kelas melati. Namun kali ini petugas tak berhasil menemukan target, bahkan sejumlah kamar hotel sengaja tak dibuka penghuninya saat kedatangan petugas yang sudah mendekati tengah malam tersebut. Diduga razia di hotel ini telah bocor karena petugas tak menemukan pasangan mesum. Selanjutnya, 14 wanita dan 7 pria yang terjaring razia pekat menjelang Ramadan ini diboyong ke kantor Satpol PP Mandailing Natal untuk didata. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis memberitakan. Masih seputar razia pekat pemirsa, 2 wanita sempat menolak dibawa petugas dan sepasang anak di bawah umur saat petugas gabungan melakukan razia di sejumlah hotel kelas melati di kawasan Kota Kisaran Sabtu malam.
Kedua pasangan muda-mudi ini tidak berkutik setelah petugas gabungan melakukan razia penyakit masyarakat di salah satu hotel kelas melati di Kabupaten Asahan. Dua wanita yang hendak masuk ke lokasi hotel sempat bersitegang dan menolak dibawa petugas. Namun meski melakukan perlawanan, kedua wanita ini akhirnya dibawa paksa ke mobil Dalmas. Di tempat terpisah, sepasang anak di bawah umur berstatus pelajar juga berhasil diamankan petugas di dalam sebuah kamar hotel. Pasangan yang terjaring langsung dibawa petugas ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk dilakukan pendataan. Menurut Siti Rosmita Hasibuan, Kabid Rantip Satpol PP Asahan, razia dilakukan dalam menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Dan kali ini petugas berhasil mengamankan sebanyak 5 pasangan mesum tanpa bukti yang sah sebagai suami istri dan sepasang anak di bawah umur berstatus pelajar. Yang pekerjaan sebenarnya pekerjaan rutin kami yang harus kami lakukan setiap bulannya. Ya, ini kan kita mau menjelang bulan Ramadan, jadi kita kan pembersihan PSK saat ini. Berapa orang yang ditangkap? Ada 5 pasang yang kita tangkap. Kebetulan ada juga satu pasang yang gadis di bawah umur, masih 17 tahun dan masih pelajar. Selanjutnya, usai dilakukan pendataan di kantor Dinas Sosial, seluruh pasangan mesum akan diberi pembinaan dan pencerahan agama, dan bagi anak di bawah umur akan dipanggil orang tuanya sebagai efek jera. Dari Asahan, Ulil Amri memberitakan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, tak dapat mengendalikan nafsunya, seorang pria di Tebing Tinggi harus rela masuk bui. Pasalnya pria beristri ini nekat hendak memperkosa tetangganya sendiri. Takut kejadian sama terulang kembali, korban akhirnya melaporkan tersangka ke Mapolres Tebing Tinggi. Tersangka Hidayatullah alias Dayat 34 tahun warga Jalan Deblot Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, ditangkap Minggu pagi karena hendak memperkosa korban Rahmayani Siagian, tetangganya sendiri RS 30 tahun. Menurut korban, saat suaminya pergi bekerja Sabtu malam, tersangka secara diam-diam masuk rumah korban dan hendak memperkosanya. Namun niat itu tidak kesampaian setelah korban mengingatkan tersangka sudah mempunyai anak dan istri. Meski niat tersebut diurungkan, namun tersangka mengancam korban untuk tidak melaporkan kejadian ini. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sudah lama menaruh hati kepada korban. Antara korban dan tersangka sudah sering bercengkrama hingga tersangka makin tertarik. Ini Bapak. Itu Bang, memang udah Abang niatkan mau masuk ke rumah itu? Sebetulnya nggak ada niat Pak. Cuma memang pulang dari Dambatu itu langsung pikiran tuh ketuju ke rumah dia memang. Selama ini udah pernah diperhatikan di rumah? Karena kami bertetangga, saling komunikasi, saling gurau, udah biasa. Ceritanya itu ya masalah-masalah seks itu udah biasa dengan dia. Sementara Kasubag Humas Polres Tebing Tinggi Ajun Komisaris Polisi MT Sagala membenarkan penangkapan tersangka atas tuduhan mencoba memperkosa tetangga sendiri. Perbuatan ini sudah lama direncanakan pelaku karena tertarik terhadap korban. Modusnya bahwa tersangka ini bertetangga dengan korban, namun sebelumnya sudah memperhatikan atau situasi rumah bahwa kunci selalu diletakkan di bawah daun pintu, kemudian suaminya lagi jaga malam, dan sebelum-sebelumnya bahwa tersangka ini ada menaruh hati terhadap perempuan tersebut. Kini guna pengusutan, tersangka masih ditahan dalam kurungan Mapolres Tebing Tinggi. Tersangka dijerat pasal 53 subsider 351 KUH pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan memberitakan. Foto abang dulu. Tidak diberi uang, adik bunuh abang ipar. Tangkis akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi dalam program Tangkis. Pemirsa, diduga karena tak diberi uang, seorang adik di Kota Brastagi, Kabupaten Karo tega membunuh abang iparnya yang sedang tertidur. Korban tewas dengan 2 luka tusukan di dada.
Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP serta mengamankan pelaku ke kantor polisi. Warga kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dihebohkan dengan tewasnya seorang warga yang ditemukan di dalam rumahnya di gang listrik atas Jalan Jamin Ginting, lingkungan 2, Kelurahan Kundaling 1, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sabtu pagi kemarin. Menurut warga, Lamhot Haritonang, terduga pelaku pembunuhan, selama ini tinggal menumpang di rumah korban Aston Aritonang, yang tidak lain adalah abang iparnya sendiri. Namun hanya karena tidak diberi uang, pelaku malah nekat membunuh korban saat sedang tertidur lelap di lantai 2 rumahnya dengan menusuk bagian dada korban menggunakan senjata tajam. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku tak jauh dari rumah korban tanpa ada perlawanan. Dan menurut pihak kepolisian, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. Dan motif pelaku nekat membunuh korban dikarenakan pelaku tidak diberikan uang oleh korban. Kemudian kita lakukan penyelidikan di sekitar TKP, kita mengumpulkan bukti-bukti dan kita memeriksa satu keluarga ipar korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan terhadap keluarga korban mengakui bahwasanya dia sendiri yang melakukan pembunuhan tersebut. Hingga saat ini pelaku masih berada di Polsek Brastagi untuk dimintai keterangan dan membawa barang bukti pisau dan karpet yang berlumuran darah. Dan petugas kepolisian berencana akan mengirim pelaku ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya. Dari Kabupaten Karo, Ebenezer Pinem memberitakan. Seorang pekerja bangunan tewas tersengat listrik bertegangan tinggi saat melakukan penebangan pohon di halaman rumah yang telah selesai dibangun di Jalan Garu 3, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung mengerumuni lokasi kejadian. Polisi yang tiba di TKP langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Seorang pekerja bangunan Jumat siang tewas tersengat listrik bertegangan tinggi saat melakukan penebangan pohon. Korban diketahui bernama Fitri Sudarso, warga Kecamatan Medan Tembung. Korban tewas setelah tubuhnya menyentuh kabel listrik dan langsung terpental dan terjatuh dari ketinggian 3 meter saat melakukan penebangan pohon milik rumah warga Jalan Garu 3, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas. Kejadian tewasnya pekerja bangunan ini spontan mengundang perhatian warga sekitar. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi dibantu warga langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kepala lingkungan setempat Muhammad Saleh mengatakan korban diperintah oleh mandor bangunan menebang pohon yang berada di depan rumah yang baru selesai dibangun. Diduga korban menyenggol kabel listrik bertegangan tinggi sehingga langsung terjatuh dan akhirnya tewas di tempat. Kerja membersihkan ini, tebang ini. Terus kenapa dia, Pak? Hah? Kenapa dia? Ya kena setrum lah. Setrum listrik, Pak ya? Dia itu pegawai apa? PLN, Pak? Enggak? Bukan, tukang bangunan orang di Tembung. Oh. Jadi diperintahkan anggotanya, diperintahkan kepala tukangnya itu bersihkan ini dulu sebelum ini dibangun. Rupanya kesetrum, Pak ya? Jasad pekerja bangunan yang tewas ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Dari Medan, Aminur Rasyid memberitakan. Kami akan kembali dengan informasi kriminal lainnya, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, petugas kapal patroli Bea Cukai menggagalkan penyelundupan pohon kurma yang diangkut kapal motor Harapan 7 berbendera Indonesia di perairan Aceh Tamiang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Gelap. Pengungkapan kasus penyelundupan pohon kurma ini berawal dari digelarnya Operasi Jarang Sriwijaya 2017 yang digelar petugas Bea Cukai di kawasan perairan pantai timur Sumatera. Operasi Jaring Sriwijaya 2017 ini bertujuan untuk meminimalisir maraknya kasus penyelundupan yang masuk ke sejumlah pelabuhan tikus di wilayah Tanjung Balai, Asahan, dan Aceh.
Kawasan ini kerap dimanfaatkan para penyelundup untuk memasukkan barang ilegal seperti pakaian bekas, TKI ilegal maupun narkoba. Ketika berlayar melakukan patroli di perairan Aceh Tamiang, petugas patroli Bea Cukai menangkap kapal motor Harapan 7 berbendera Indonesia yang mengangkut 1.231 pohon kurma yang diselundupkan dari negara Thailand dan rencananya akan dibawa ke Aceh Tamiang. Komandan Patroli Bea Cukai 3002 mengatakan penyelundupan pohon kurma ini merupakan modus terbaru. Khususnya penyelundupan dari Thailand dibawa ke Aceh Tamiang yang dipasok ke pelabuhan-pelabuhan tikus di kawasan Aceh Tamiang. Dalam 2 minggu terakhir ini berhasil menggagalkan upaya-upaya penyelundupan barang-barang ilegal yang berasal dari Satun, Thailand, tujuan Aceh Tamiang. Bibit kurma ya, kurang lebih 1000-an batang. Guna pengusutan lebih lanjut, kapal motor Harapan 7 berikut muatan 1.231 pohon kurma beserta 5 orang anak buah kapal termasuk nakoda kapal dibawa ke dermaga Bea Cukai Kanwil Sumatera Utara di Belawan. Dari Belawan, Rusli HR memberitakan. Sementara itu, petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Jumat sore menggerebek sebuah gudang penimbunan cabai di kawasan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan lebih dari 200 ton cabai kering yang diduga ditimbun sejak awal Januari lalu. Penggerebekan yang dilakukan oleh petugas Subdit 1 Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara ini dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan pengintaian selama beberapa hari terakhir. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan 1.000 lebih karung berisi cabai merah kering yang disimpan di dalam ruangan bersuhu udara sangat dingin. Polisi memperkirakan seluruh cabai kering yang ditemukan di dalam gudang beratnya lebih dari 200 ton. Ratusan ton cabai kering ini diduga sengaja ditimbun sang pemilik untuk menunggu tingginya harga cabai guna mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Selain ratusan cabai merah kering, di dalam gudang ini polisi juga menemukan puluhan ton bawang putih yang disimpan dalam ratusan karung bawang. Bawang putih ini diduga juga sudah cukup lama ditimbun di dalam gudang untuk menunggu tingginya harga, baru kemudian dijual ke sejumlah pasar di Sumatera Utara. Berapa banyak totalnya keseluruhan? Diduga aja kan? Iya, diduga. Jadi dokumennya kan belum jelas. Iya. Dokumennya belum jelas. Kalau hitung-hitung kasarnya itu ada 200. Udah lama Pak nih? Jadi sabarlah besok untuk diekspos ya. Kalau sudah dapat dokumen sama pemiliknya. Panen cabai dan bawang ini berasal dari mana Pak nih? Mudah-mudahan besok. Berarti masih dalam proses penyelidikan. Iya. Sudah berapa lama Bang target operasinya? Pihak kepolisian masih memburu pemilik gudang yang dalam penggerebekan tidak ditemukan berada di dalam gudang. Dari Medan, Yuda Bahar memberitakan. Ya, berita tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Tangki sore ini. Namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Sumut Today bersama rekan saya, Dira Nasution. Silakan Dira, ada berita apa untuk sore hari ini? Ya baik, terima kasih Ainul dan pemirsa. Tim redaksi yang bertugas sudah menyiapkan beberapa berita, di antaranya eksekusi rumah berakhir ricuh. Umat Islam ikuti pawai akbar. Menu khas daerah sambut Ramadan. Iya pemirsa, selain berita tersebut masih banyak lagi berita akan kami sampaikan untuk Anda di Sumut Today selengkapnya. Kembali ke rekan saya Ainul. Baik, terima kasih Dira dan pemirsa. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Ainul Usyadin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.